wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bidan Andi Arlina, SST MKep. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan di Institusi Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar dengan jurusan keilmuan saya yaitu Kebidanan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan beban SKS sebanyak 4 SKS yang terbagi lagi menjadi 3 teori dan 1 praktikum, di mana mata kuliah ini saya ajarkan pada semester 2. Sebelum saya menyampaikan teknik pembelajaran, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir. Mata kuliah ini membahas tentang adaptasi, anatomi, dan fisiologi sistem reproduksi dan sistem kardiovaskuler, sistem hematologi, sistem urinari, dan sistem gastrointestinal dalam kehamilan, perubahan payudara dan fisiologi, sistem urinari dan sistem gastrointestinal, perubahan payudara dan fisiologi plasenta dalam kehamilan, sistem reproduksi dan fetus dalam persalinan, hormon yang berpengaruh dan kontraksi dalam kelahiran dan persalinan, mekanisme persalinan fetal position, fetal skull, mekanisme persalinan, persentase vertex, persentase bokor, dan persentase muka, dan fungsi nyeri pada persalinan, adaptasi anatomi dan fisiologi pada masa nifas, anatomi fisiologi payudara dan persiapan laktasi, adaptasi anatomi fisiologi bayi baru lahir, dan asuhan pada bayi baru lahir. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mampu menganalisis tentang adaptasi anatomi dan fisiologi sistem reproduksi dan sistem kardiovaskuler dalam kehamilan. Yang kedua itu mampu menganalisis tentang adaptasi anatomi dan fisiologi sistem hematologi dan sistem respirasi dalam kehamilan. Yang ketiga itu adalah mampu menganalisis tentang adaptasi anatomi dan fisiologi sistem urinari gastrointestinal dalam kehamilan. Yang keempat, mampu menganalisis tentang adaptasi anatomi sistem endokrin, perubahan payudara, dan fisiologi plasenta dalam kehamilan. Selanjutnya, mampu menganalisis tentang adaptasi anatomi fisiologi sistem reproduksi fetus dalam persalinan. Selanjutnya, mampu menganalisis tentang adaptasi anatomi fisiologi hormon yang berpengaruh dalam kontraksi kelahiran dan persalinan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis tentang mekanisme persalinan, fetal skull, dan fetal position. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis dan mempraktekkan persentase muka dan fungsi nyeri dalam persalinan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis tentang adaptasi anatomi dan fisiologi pada masa nifas. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis dan melakukan tentang anatomi fisiologi payudara dan persiapan laktasi. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis tentang adaptasi dan fisiologi pada bayi baru lahir. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu melakukan asuhan pada bayi baru lahir. Adapun materi pembelajaran yang akan saya tampilkan saat ini yaitu tentang anatomi fisiologi payudara dan persiapan laktasi, fisiologi kehamilan, persalinan nifas, dan bayi baru lahir. Dengan pokok bahasan yaitu anatomi payudara, perawatan payudara, psikologi laktasi, dan hormon yang mempengaruhi proses laktasi. Inovasi yang akan saya gunakan dalam mendukung proses perkuliahan yaitu absensi dengan menggunakan barcode dan Google Classroom. Digunakan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dan menjelaskan materi-materi pembelajaran atau wadah dalam pengumpulan tugas. Metode pelatihan dengan menggunakan Google Form, di mana tujuannya agar cepat terciptanya lingkungan proses belajar yang asik dan menyenangkan. Setelah saya menjelaskan tentang deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampu di sini, saya akan menjelaskan terkait teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu teknik DIA. Dia itu adalah delivery, interaction, dan assessment. Di sini saya menyampaikan progres perkuliahan dengan menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode ceramah atau menyampaikan materi yang diharapkan mahasiswa dapat memahami secara luas dan tepat agar mengaplikasikan langsung pada saat terjun di lapangan. Setelah itu, sebelum memulai
materi biasanya saya merefleksi terlebih dahulu materi yang telah dibawakan pertemuan sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan proses perkuliahan dengan menggunakan metode yang pertama, yaitu metode ceramah, di mana metode ceramah ini saya akan menyampaikan materi-materi kepada mahasiswa, yaitu dengan menggunakan PowerPoint. Saya akan menjelaskan tentang materi yang saya akan bawakan. Setelah itu mahasiswa memberikan umpan balik. Saya memberikan umpan balik kepada mahasiswa. Apakah mahasiswa tersebut sudah mengerti dengan apa yang saya sudah jelaskan? Memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa, dan bisa jadi saya biasanya memberikan kuis di akhir pertemuan yang saya lakukan. Begitupun dengan mahasiswa mungkin yang kurang mengerti dengan apa yang saya sudah jelaskan, maka saya terbuka untuk melakukan tanya jawab kepada mahasiswa, dan itu semua saya lakukan pada akhir pertemuan yang saya lakukan. Kedua, saya melakukan metode diskusi, di mana metode diskusi ini saya memberikan kasus terbaru yang terjadi di masyarakat. Maka saya berikan kasus tersebut kepada mahasiswa yang sesuai dengan materi yang saya bawakan pada hari itu. Dengan kasus tersebut, maka kami berdiskusi bersama mahasiswa untuk menyelesaikan apa sebenarnya penyelesaian dari kasus tersebut. Setelah itu, di awal pertemuan, saya biasanya menjelaskan tentang bobot penilaian pada mata kuliah ini, yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu tentang UTS, ujian tengah semester, terbagi menjadi 25% untuk bobot penilaiannya, UAS itu 30%, tugas atau kuis yang sering saya lakukan di dalam kelas biasanya 35%, sementara kehadiran itu adalah 10%. Dari komponen yang saya berikan tersebut, maka keluarlah hasil yang didapatkan oleh mahasiswa. Hasil yang didapatkan ini berupa nilai. Nilai ini saya buka transparan kepada mahasiswa. Jadi dengan itu mahasiswa dapat melihat di mana kelemahan yang dirasa, dan bila dia ingin memperbaiki, saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai tersebut sebelum saya melakukan penginputan nilai di Siakan. Selanjutnya saya akan menyampaikan cuplikan cara pembelajaran saya terkait dengan fisiologi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir dalam rangka seleksi sertifikasi dosen, yaitu PDD UKT PT, di mana saya akan melakukan proses belajar mengajar dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik semua ya. Sudah siap kita mulai proses pembelajaran hari ini? Ya. Jadi tolong di atas mejanya hanya alat tulis, HP-nya disimpan, di silent dulu baru disimpan ya. Ya. Boleh ada tisu ya, enggak apa-apa. Sempat ada yang melet-melet, enggak apa-apa. Ya. Ya santai saja. Oke, sudah disiapkan alat tulisnya? Ya. Diperbaiki kursinya, tempat duduknya. Sudah? Ya, sudah. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik, pekan lalu kita belajar tentang apa? Masa nifas. Masa nifas, anatomi fisiologi pada masa nifas. Perawatan apa yang dilakukan pada masa nifas biasanya? Yang paling umum dilakukan perawatan payudara. Mengapa perawatan payudara? Ada yang bisa mewakili satu orang? Angkat tangannya. Karena untuk persiapan laktasi. Jadi perawatan payudara itu harus dilakukan. Perawatan payudara sebaiknya dilakukan saat apa? Sebenarnya saat masa hamil, kan? Dari kehamilan kan? Trimester keberapa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Trimester keberapa? 3. Iya, trimester ke-3. Oke, kita lanjut ya. Jadi hari ini kita menyambung dari pertemuan sebelumnya tentang anatomi fisiologi payudara dan persiapan laktasi. Ya. Baik, adik-adik, sebelum kita mulai proses pembelajaran, terlebih dahulu silakan keluarkan HP-nya.
HP-nya yang disimpan tadi dikeluarkan. Silakan mengabsen. Silakan mengabsen. Sudah semuanya? Ya, sudah. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah proses pembelajaran ini selesai, diharapkan adik-adik sekalian mampu menjelaskan tentang anatomi fisiologi payudara dan persiapan laktasi. Ya, sampai di sini jelas? Ya. Oke. Adapun sub pokok bahasannya, ya. Tadi pokok bahasan, sekarang sub pokok bahasan. Yang pertama itu tentang anatomi payudara. Ya, anatomi payudara, yang kedua itu adalah perawatan payudara, yang ketiga itu adalah fisiologi laktasi, dan yang keempat itu adalah hormon yang mempengaruhi proses dari laktasi. Oke, sampai di sini jelas? Ya. Adik-adik kalau saya bicaranya terlalu cepat, silakan angkat tangan. Ya, sampaikan saja, Ibu bicaranya terlalu cepat, kami kurang mengerti, ya, atau kurang nangkap, ya, tidak apa-apa. Oke, kita lanjut anatomi payudara. Yang di belakang, silakan dibaca. Iya, kita. Yang pertama, anatomi payudara. Payudara wanita disebut juga glandula mammalia, merupakan suatu alat reproduksi tambahan. Payudara adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit dan di atas otot dada, tepatnya pada Toraks ya. kanan dan kiri dengan batas-batas yang tampak dari luar. Oke, baik. Terima kasih, ya. Jadi, anatomi payudara. Kalian tahu sendiri payudara apa kan? Ya, sudah dibahas dari sebelum-sebelumnya. Jadi, payudara itu dia terletak di anatominya, terletak di bagian dada, toraks, ya. Toraks itu dada. Ya, letaknya di bagian bawah kulit, di atas otot, ya. Jadi dia di bawah kulit dan di atas otot. Jelas ya sampai di sini? Iya, baik. Kita lanjut. Kalau ada tidak dimengerti bisa langsung bertanya, ya. Oke, kita lanjut ke struktur anatomi payudara bagian dalam. Jadi ada 3 struktur anatomi bagian dalam. Jadi terbagi menjadi 2 dia. Ada struktur anatomi bagian dalam dan struktur anatomi bagian luar, ya. Ini adalah struktur anatomi bagian dalam. Yang pertama itu adalah jaringan adiposa atau jaringan lemak. Ini adalah jaringan lemak yang kuning-kuning ini, ya. Ini adalah pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Pembuluh darah di anatomi fisiologi, ya, yang semester 1 ketika kalian belajar, fungsi dari pembuluh darah itu apa? Sebagai pengantar oksigen. Jadi di payudara juga sebagai pengantar oksigen dia, ya, sebagai pengantar oksigen. Sedangkan kelenjar getah bening fungsinya apa? Kelenjar getah bening. Kalau kelenjar getah bening itu fungsinya apa? Sebagai dia menangkal apa? Bakteri. Ya. Jelas sampai di sini? Ya, jelas. Ada yang mau bertanya? Saya bicara terlalu cepat? Jelas ya. Oke, kita lanjut ya. Kita ke struktur anatomi payudara bagian luar. Tadi bagian dalam, sekarang bagian luar. Bagian luar itu mungkin kalian bisa tahu sendiri ya. Kita di sini sama-sama perempuan dan suatu saat nanti kita akan menghadapi yang namanya ibu hamil. Ya, ibu hamil pasti kita periksa itu payudaranya, ya. Biasanya kalau ibu sudah melahirkan itu dia akan mengalami apalagi biasanya bendungan ASI, ya. Nanti kita pelajari masalah-masalah yang dihadapi oleh ibu setelah nifas, ya. Oke, di sini struktur bagian luar yang pertama ada korpus atau badan payudara. Ini badan payudara. Ya, ini. Ini adalah badan. Ya. Saya buka di pantom sini ya, bisa diperhatikan. Ini adalah badan dari payudara. Oke? Jelas ya? Ya, jelas. Terletak pada bagian kanan dan kiri. Ya, toraks. Oke? Lanjut. Yang kedua adalah areola. Ini gambar, maaf. Ya. Ini pada nomor 2, ya, areola.
Areola yang menghitam di bagian dekat-dekat puting. Ini adalah areola pada payudara, ya, yang menghitam di daerah sekitar puting susu. Jelas ya? Ya. Yang ketiga adalah puting susu atau papila. Ini adalah puting susu. Semuanya sudah tahu ya puting susu yang mana? Oke, jadi anatomi payudara bagian luar apa yang pertama? Korpus atau bagian payudara, badan payudara ya, badan payudara. Yang kedua, areola yang hitam-hitam di sekitar payudara itu ya. Yang ketiga adalah puting susu. Iya, jelas ya sampai di sini? Baik. Oke, sebentar saya tanya, semoga sudah ada bisa jawab ya. Ya. Insya Allah. Oke, kita masuk ke struktur mikroskopis payudara, ya. Struktur di dalamnya menyerupai buah anggur atau jeruk yang dibelah. Ini, ya. Adapun tahapan-tahapan perubahan payudara selama hamil sampai menyusui, ya, menurut Novita ini yang saya ambil. Yang pertama itu adalah momogenesis atau perkembangan payudara. Jadi, kalian mungkin kita sudah pelajari pekan lalu, ya, bahwa ketika dari hamil, ya, payudara itu sudah mulai membesar. Ada perubahan-perubahan yang terjadi. Dipengaruhi oleh apa? Dengan adanya perubahan hormon, ya. Ya, jadi perawatan payudara itu, puting susu itu harus harus distimulasi, harus dirangsang ya untuk dia keluar, ya. Jadi seperti itu. Itu banyak fungsinya. Salah satunya untuk mempermudah apa? Pengeluaran ASI. Tapi untuk persalinan fungsinya apa? Kontraksi. Sebagai kontraksi, memicu terjadinya kontraksi. Ada positif, ada negatifnya. Negatifnya tidak boleh dilakukan sama ibu yang mempunyai apa? Riwayat-riwayat yang mungkin bisa menyebabkan dia lahir prematur, ya. Makanya tidak boleh dilakukan di trimester 2, apalagi trimester 1 tidak mungkin ya. Di trimester 3 awal tidak mungkin dilakukan itu. Jadi di trimester 3 usia aterem. Oke? Ya, sampai di sini lanjut. Oke. Ini adalah cara perawatan payudara. Ini adalah tekniknya ya. Triknya ada beberapa tips perawatan payudara. Yang pertama itu, pengurutan harus dilakukan secara sistematis dan teratur, minimal 2 kali sehari. Ya, ini minimalnya. Yang kedua, merawat puting susu dengan menggunakan kapas yang sudah berisi baby oil, ya. Lalu ditempelkan selama 5 menit, ya. Yang ketiga itu adalah memperhatikan kebersihan sehari-hari. Yang keempat itu adalah memakai BH yang bersih dan menyokong payudara. Jadi BH-nya itu yang bisa menyokong payudaranya, ya. Dan yang terakhir, jangan mengoleskan krim, minyak, alkohol, atau sabun pada puting susu. Karena puting susunya lecet. Oke. Ini cara pemijatan payudara. Pijat payudara, jadi ada 2 tekniknya. Yang pertama kita lakukan pemanasan. Ya, pemanasan seperti ini. Pemanasan atau biasanya dikompres terlebih dahulu ya. Tahu kompres kan? Ya, dikompres terlebih dahulu. Dan yang kedua itu adalah melakukan pemijatan, ya, mulai dari pemijatan puting, payudara, areola. Oke? Nanti kita akan praktekkan di laboratorium. Yaitu laktasi merupakan suatu proses yang meliputi dari memproduksi ASI sampai dengan proses pengeluaran ASI, ya. Adapun yang berpengaruh dalam proses laktasi ini, ya, adalah fisik dan psikologis. Mengapa fisik masuk di fisiologi laktasi? Karena ya, kesiapan fisik sangat dibutuhkan oleh ibu yang menyusui. Kenapa harus siap? Karena apa? Karena ketika menyusui itu mengeluarkan banyak tenaga, banyak energi, ya. Jadi harus makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu fungsinya bukan hanya untuk ibu, tapi fungsinya juga untuk bayinya. Dia makan yang sehat-sehat. Kita juga makan yang sehat-sehat, tubuhnya kita juga ikut
sehat. Tidak apa-apa, ya. Sekali-sekali makan makanan es krim, apa, tidak masalah, ya. Supaya bahagia juga. Kalau ibu bahagia, mempengaruhi juga di sini psikologinya. Maka akan, apa? Akan memperlancar ASI. Oke, sampai di sini jelas? Lahir adalah ASI, ya. Kita sebagai bidan, ya, adik-adik sekalian, tolong jangan pernah memberikan edukasi dengan sangat mudah. Jangan pernah memberikan dengan mudahnya ibu untuk memilih susu formula. Ya, sebisa mungkin dia lakukan ASI. Dia memberikan ASI pada bayinya, ya, sebisa mungkin, ya. Kalau perlu wajib. Ya, yang sampai sejauh ini kita berbicara, saya berbicara, adik-adik mendengarkan. Ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita sampai sekarang? Apa yang bisa kalian tangkap? Angkat tangan. Ya, silakan. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Fitrianti. Yang saya tangkap tadi itu ada anatomi payudara bagian dalam, di mana ada jaringan adiposa atau lemak, dan ada lobulus, lobus, dan saluran susu. Yang ketiga itu ada pembuluh darah dan kelenjar getah benih, di mana pembuluh darah itu berfungsi untuk mengantar oksigen, sedangkan kelenjar getah benih itu untuk penangkal bakteri. Dan ada anatomi bagian luarnya itu ada korpus atau badan payudara, terus ada areola dan puting susu atau papilla. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Yang lain ada? Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, Ibu itu perkenalkan nama saya Alina. Yang saya tangkap dari penjelasan Ibu tadi bahwa ibu hamil atau ibu menyusui itu sangat penting dukungan psikologisnya, bisa dijaga untuk tidak stres, banyak pikiran. Baik, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapan-tanggapannya adik-adik, ya. Kalau begitu sekarang saya yang bertanya, ya. Kuis, ya. Saya akan berikan kuis 3 pertanyaan saja, ya. Nomor 1. Sesuai dengan yang kita pelajari tadi. Oke, pertanyaannya, ya. Yang pertama, cepat-cepatan ya. Mudah sekali pertanyaannya. Sebutkan anatomi payudara bagian luar. Perkataan. Baik, terima kasih. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Valen Rawali Saudidi, NIM 223067. Baik, adapun pertanyaan dari Ibu, bagaimana sebutkan struktur anatomi payudara. Nah, Terima kasih atas jawabannya, Valen. Sebutkan 3 fisiologis payudara selama hamil dan menyusui. 1, 2, 3. Siapa? Ya, yang di belakang. Ini mau perkenalkan nama saya adalah 2023 yang menjawab pertanyaan disebut tadi, yaitu yang pertama durasi menyusui, yang kedua jenis persalinan, yang ketiga jenis payudara ibu, dan yang terakhir psikologis. Baik, itu saya jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Nomor terakhir. Gampang sekali nih. Apa manfaat laktasi bagi bayi? Ya, silakan. Yang di depan. perkenalkan saya Dian Sapitri, NIM 2023-0704. Jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu mencegah infeksi, mudah dicerna, dan makanan yang paling baik yaitu ASI. Iya, terima kasih atas jawabannya. Adik-adik sekalian sama saya, ada yang mau bertanya? Oke, ya silakan. Ibu, perkenalkan nama saya Nurul Amelia di 223-0085. Jadi Bu, di sini saya mau bertanya, mengapa fisiologis berpengaruh terhadap proses menyusui?
Siap, terima kasih. Mengapa psikologis ya? Mengapa psikologis berpengaruh terhadap ibu yang menyusui? Ya, tadi kan ada yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah apa? Fisik ya. Yang kedua adalah psikologis. Mengapa itu? Apa hubungannya sih psikologis itu dengan ibu yang menyusui? Jadi gini, ketika kita menyusui, hormon prolaktin itu meningkat, ya. Hormon prolaktin meningkat ketika ibunya stres, maka hormon prolaktin itu dia tertindas, bahasanya mungkin tertindas ya, oleh hormon stres. Hormon stres apa? Hormon kortisol. Ya, hormon kortisolnya meningkat, hormon yang memproduksi ASI menurun. Itulah yang menyebabkan kenapa jadi ASInya serat. Jadi, ibu hamil itu dilarang stres karena begitu. Dampaknya seperti itu, ya. Hormon yang memproduksi ASI menurun dan hormon yang untuk meningkatkan stres itu meningkat. Ya. Oke? Sudah? Ya. Oke, tadi adik-adik sudah memberikan kesimpulan. Saya pun akan memberikan kesimpulan di pertemuan kita hari ini. Ya? Oke. Jadi, adik-adik sendiri bisa lihat di sini bahwa kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah tentang fisiologi laktasi adalah proses dari apa? Dari apa? Dari proses sampai pengeluaran ASI. Ya, walaupun air susunya ada, tapi kesiapannya lagi, ya, kesiapan ibunya, ya, dia siap atau tidak untuk memberikan ASI. Pilihan memberikan ASI ini sangat berat sebenarnya, karena dia selain menguras energi, ya, menguras tenaga, waktu juga, ya, waktu. Makanya ibu bekerja itu banyak yang memberikan zaman dulu ya, banyak memberikan susu formula pada pada bayinya. Tapi sekarang kan sudah canggih, bisa pompa, toh? Pompa disimpan, ya, di suhu tertentu. Setelah itu kalau dibutuhkan boleh dihangatkan, terus setelah itu diberikan pada bayinya, ya. Oke, sampai di sini jelas? Ya, jelas. Oke, jadi 2 hari ke depan, ya, pada ini hari Selasa, berarti pekan depan itu hari Kamis, ya. Hari Kamis kita akan melakukan lab, ya. Lab tentang perawatan payudara. Oke? Baik. Oke, adik-adik, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya ke depan. Dan adik-adik sekalian, saya berharap kalian selalu fokus ya ketika belajar. Terus semoga ketika selesai dari pembelajaran ini, ada yang bisa kita bawa pulang, ya, ilmu menjadi mungkin suatu saat nanti bisa menjadi amal jariah bagi saya, ya, ketika kalian melakukan hal kebaikan bila didengar dari saya, ya, dan kebaikan itu pasti berasal dari Allah semuanya, ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, demikian pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih adik-adik atas partisipasinya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.